Bro, ini dia Mi Bro C3 AC. Kalau kalian masih agak nggak familiar dengan jam ini, yaitu Mi Bro C3 atau merek besarnya adalah Mi Bro, sama karena saya juga belum familiar, bahkan baru beberapa kali lihat aja ada merek Mi Bro gitu ya. Tapi gini-gini ini masih ada kaitannya dengan Xiaomi. Jadi salah satu investornya, yaitu investor dari Mi Bro adalah Xiaomi ya. Itu mungkin bisa jadi salah satu selling pointnya juga, ini ada kaitannya dengan Xiaomi. Oke, hari ini kita akan review Mi Bro C3 ya, salah satu variannya dari Mi Bro Watch gitu. Pertama mungkin kita lihat boxnya dulu. Nah, ini boxnya kotaknya seperti ini gitu ya. Ada tulisannya Mi Bro C3. Dalamnya apa aja? Dalamnya tadi sudah saya keluarkan, tentu aja yang sudah saya nyalakan, sudah saya pairing juga gitu. Terus nanti dapat, nah ini yang menarik juga adalah dia menyediakan dalam satu paket penjualan ada 2 strap ya. Ini jarang-jarang ini dapat 2 strap, yaitu yang pertama silikon, yang satu ini nilon ya, gitu nilon. Jadi lumayan nih, bisa dapat cadangan nilonnya, bentuknya velcro ya gitu. Ukurannya 22 mm. Nah ini yang nggak melar ya, jadi yang waven gitulah, yang nggak melar dikit banget sih, tapi ya karena ke stretch aja, bukan karena bahannya melar. Terus dapat kabel charging, ini magnetik tipenya, USB to magnetik. Terus sama buku panduan gitu, standar aja isinya, belum ada kepala chargingnya, berarti harus pakai kepala charging yang ya 1 ampere gitu biar aman. Itu isinya. Oke, kita lihat dulu dari segi build quality-nya ya, dari fisiknya. Oke, ini layarnya 1,83, pakainya TFT ya. Terus bodinya itu ada yang metal, ini kayaknya di ini loh, bodi atasnya ini yang satu kotak ini tuh kayaknya metal deh itu, kalau dari rasanya. Nah, kalau dari bodi sampingnya ini masih campuran kayak plastik gitu ya. Terus nah ini ada yang beda juga, ini kayak rasa-rasa ultra nggak sih? Kayak rasa-rasa kayak kopinya ultra ya. Jadi ada tombol di sini tuh ada satu tombol, cuman di bagian tombol tuh kayak ada wadahnya itu loh. Jadi kayak agak menonjol sedikit ya kan. Ini kan apa namanya, iWatch itu yang ultra kan ada kayak gitunya kan ya. Nah ini mungkin nyuntuhnya ya ala-ala gitulah ya. Oke, terus strapnya pakainya yang silikon, yang bawaannya itu silikon 22 mm. Terus nanti dapat tambahan kayak yang tadi saya jelaskan ini. Nah, ini waven atau nilon itulah ya, kain, bahannya perekat gitu nanti untuk kencenginnya. Oke, jadi bisa diganti-ganti. Di bagian samping sini ada beberapa lubang ini kayaknya mic dan speaker, karena salah satu keunggulan dari Mi Bro C3 adalah adanya fitur Bluetooth call gitu. Jadi ada lubang speaker dan lubang mic-nya gitu. Terus di belakang seperti biasa, seperti smartwatch pada umumnya, ada ini sensor gitu, sensor heart rate gitu ya. Terus ini ada charging gitu, magnetnya. Ya, dan ini di bagian strapnya juga ada quick release-nya, jadi gampang untuk dilepas, dicopot, terus diganti dengan yang lain. Oke, dari segi fisiknya sih seperti ini gitu ya, kotak gitulah ya. Kalau dipakai di tangan misalnya, compare dengan punya saya ini ya, untuk tangan cowok sih mantap sini gitu, masuk aja. Tapi kalau cewek mungkin agak sedikit kegedean ya. Cowok sih mantep gitu. Oke, itu dari segi fisiknya. Oke, fitur lainnya yang menjadi highlight dari Mi Bro C3 adalah pakai ultra strong 2-in-1 chips gitu ya, kayak dual core gitu, dengan refresh rate. Nanti ini saya baca di boxnya, refresh rate-nya 60 fps. Woi, ngeri ya, 60 fps. Jadi diklaim bisa smooth untuk ketika scrolling ya. Jadi nanti ketika scrolling, nah itu tampilannya gini ya. Ini sih lumayan sih, ini nanti ketika saya scroll gini ke bawah ke atas gitu,
itu rasanya lancar-lancar aja, loncer-loncer aja ya. Ya ini misalnya di menunya gitu ya, lancar, jadi nggak tersendat-sendat. Mungkin itu ya efek dari penggunaan ultra strong 2-in-1 chip dan juga berapa 60 fps refresh rate-nya. Nah, itu ya. Itu salah satunya. Terus oh ya, yang tadi saya sebutkan ini sudah support Bluetooth call. Tadi sudah saya coba ya. Tadi saya coba telepon. Saya pakai nanti harus dikonekkan dulu pakai aplikasi. Jadi aplikasinya Mibrofit gitu. Terus ya perizinan dan lain-lain. Ketika sudah connect, notifikasinya dan callingnya, fitur callingnya tadi saya coba telepon gitu, teman saya tak suruh coba telepon, WA bisa masuk gitu. Jadi saya pakai device-nya Samsung A54, tapi saya nggak yakin apakah bisa untuk yang lain seperti Xiaomi atau Redmi atau apa iPhone gitu. Jadi nggak tahu, saya nggak begitu yakin karena kan nggak bisa dipukul rata. Siapa tahu pakai HP lain nggak bisa telepon WA-nya gitu ya. Mungkin perlu investigasi lebih mendalam. Nanti akan kita coba ya untuk telepon. Apa dicoba sekarang? Boleh dicoba sekarang? Coba ya, ini telepon WA ya. Coba biar lebih yakin ya. Siapa yang mau telepon? Oke, teman saya telepon nih. Dah? Nah, itu telepon WA. Coba dikasih yang situ. Nah, ini telepon WA ya, telepon WA saya. Nah, itu ada reject, bisa telepon, saya coba angkat. Nah, bisa untuk angkat. Nah, ini feedback. Jadi bisa ya, untuk device Samsung saya masih bisa, tapi saya nggak tahu apakah bisa untuk device lainnya. Ya, itu yang harus dipastikan dulu nantinya. Oke, itu dari fitur Bluetooth call-nya. Dan yang spesial dari fitur Bluetooth call-nya adalah dia mengatakan bahwa ini kualitas call-nya itu HD, jadi cukup jelas terdengar gitu ya, cukup jelas terdengar speakernya ketika menggunakan speaker. Cuman ya itu nanti ketika Bluetooth call yang menjadi, karena kalau tidak kalau pakai smartwatch itu semuanya bisa mendengar, jadinya kayak Power Ranger gitu, halo gitu kan. Jadi semuanya bisa mendengar gitu. Jadi mungkin sisi privasinya yang akan nanti menjadi bisa diperhatikan apakah mau telepon dengan smartwatch gitu ya. Kalau kalian nggak masalah gitu, ini fine aja untuk telepon gitu, jadi bagus gitu ya. Terus layarnya tadi belum AMOLED ya, tapi HD gitu, dan saya rasa ini cukup bright, cukup terang, cukup stand out juga warnanya, jadi nggak ngotak-ngotak banget gitu, mantep sih. Terus ada mode olahraganya, jadi ada 70 mode olahraga yang bisa dieksplor nanti. Jadi 70 mode olahraga di sini ya gitu. 70 mode olahraga yang bisa dieksplor gitu. Ada yang dalam ruangan, ada yang luar ruangan gitu. Tapi belum ada GPS-nya, jadi belum ada dukungan GPS. Jadi nanti harus connect dengan HP ya untuk akurasinya gitu. 70 mode olahraga. Terus baterainya gimana? Baterainya ini support sampai 10 hari. 10 hari. Jadi daily mode-nya 10 hari, tapi kalau basic mode bisa sampai 50 hari. Ngeri, 50 hari. Jadi basic mode tuh mungkin nggak connect dengan Bluetooth ya, jadi dibiarkan kayak standby-nya gitu, 50 hari gitu. Dan ini sudah tahan air. Tahan airnya walaupun belum sampai 5 ATM, ini tapi sudah 2 ATM. Jadi lumayan lah ya, bisa ketahanan airnya untuk cuci tangan, bahkan untuk mandi mungkin kalau mau pakai dan kecelup gitu, 2 ATM masih aman-aman aja sepertinya. Nanti juga ada fitur misalnya karena ada speaker dan mic ya, di sini ada fitur untuk mengeringkan. Ini gimana tuh? Oh sorry. Iya, untuk mengeringkan. Nah ini mengeringkan mic dan speakernya. Ini kan dipencet nanti akan nah ini kan bunyi kan. Nah ini untuk drain airnya ketika gitu ya. Ini sudah saya matiin aja gitu. Jadi itu mantap sih fitur itu. Jadi untuk
keamanan ketika bermain air gitu ya. Udah sepertinya itu aja sih. Oh ya, Bluetooth-nya 5.5.3. Jadi menggunakan Bluetooth 5.3, koneksinya lancar, stabil. Oh iya, hampir lupa. Smartwatch ya, fitur kesehatan tentu aja di Mi Bro C3 juga ada fitur kesehatan seperti heart rate monitor gitu ya, heart rate, terus oksigen blood blood oksigen level, terus ada pressure itu mungkin itu ya, stress level, juga ada sleep monitor. Jadi cukup lengkap juga untuk monitor kesehatannya, jadi bisa dipantau lewat jam ini. Asik. Sorry. Lagi mengeksplor Mi Bro C3. Ternyata ini satu lagi fitur yang tadi saya temukan setelah saya sedikit mengotak-atik, ini ada always on display-nya. Nah ini loh, always on display-nya kayak gini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Jadi ada dua pilihan nanti always on display. Jadi lumayan lah, walaupun belum AMOLED gitu ya, tapi lihat aja udah ada always on display-nya. Jarang-jarang kan yang belum AMOLED ada always on display-nya. Nah itu salah satu fitur yang ditawarkan dari Mi Bro C3 gitu ya. Watch face-nya juga bisa diganti-ganti nanti, sebanyak-banyaknya bisa di-download di Mi Bro Fit aplikasinya, jangan lupa untuk di-download. Tadi saya sudah beberapa kali ganti gitu, dicoba-coba, mantap sih. Nah, ini yang utama ada animasinya sedikit, jadi saya pakai yang ini aja gitu. Kesimpulannya dengan Mi Bro C3 dari segi apa ya, dari segi body saya agak terganggu dengan beberapa finishingnya, kayak belakang ini finishingnya agak apa ya, landep nusuk ini loh. Nah ini ketika dipakai mungkin hati-hati, ini agak di kulit agak sedikit nusuk-nusuk gitu ya. Jadi mungkin finishingnya ini yang perlu diperhatikan. Sama tombolnya ini agak kurang enak ya. Jadi tombolnya tuh agak atos, agak keras gitu. Jadi nggak, ketika dipencet tuh kayak harus effort sedikit untuk mencet ke menunya gitu. Jadi nah ini agak mengganggu sih. Jadi apalagi masuk ke menunya cuman bisa pakai tombol ini, nggak bisa pakai swipe atau apa. Jadi agak mengganggu. Cuman ada satu tombol juga. Jadi ini agak maneman ya. Ini agak ruang di sini tuh agak, apalagi dibuatkan satu tempat kayak ini ala-ala Ultra. Kenapa nggak dua atau satu lah ya, puteran gitu mungkin. Jadi ini kayak kosong banget. Jadi kayak maneman ruangnya di sini. Buat apa dibuat kayak ginian kalau cuman satu gitu kan? Jadi malah lucu kalau menurut saya dari desain ininya ya, finishingnya. Kalau finishing ininya sih sebenarnya nggak apa-apa ya, finishing lainnya yang itu yang agak mengganggu gitu. Jadi kayak kelihatan aneh aja, cheap gitu ininya ya. Kalau nggak ada sekalian malah lumayan gitu ya. Jadi itu sih kekurangan dari fisiknya ya. Kekurangan lain yang saya temukan mungkin nanggung ini ya. Belum AMOLED gitu, jadi layarnya belum AMOLED ya. Jadi tapi agak sedikit terbantu dengan refresh rate yang tinggi gitu ya, dan juga apa namanya tadi, dual core chip ya, 2-in-1 chip, jadi lebih smooth gitu. Jadi itu cukup membantu. Terus sama belum ada GPS-nya gitu, apalagi harganya cukup tinggi ya. Di harga hampir 700, ini 680-an gitu. Jadi cukup tinggi, belum ada GPS-nya, tapi ada fitur yang cukup membantu, yaitu Bluetooth call. Ya itu kalau Bluetooth call kalau menurut saya masih enggak penting gitu ya. Karena ya kalau bisa telepon kan masalah privasi ya. Kalau pakai ini berarti terdengar gitu. Mungkin kalau cuma sekedar notifikasi untuk reject atau membaca notifikasi gitu, mungkin ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau bagi Anda yang pingin mengejar itunya, pengen telepon pakai ini, pengen bales SMS atau bales WA pakai ini, kayaknya terlalu berlebihan gitu. Jadi itu kesimpulan dari Mi Bro C3 dengan harga yang cukup tinggi, di harga 600 hampir 700 gitu ya. Worth it apa enggak, akhirnya yang bisa menentukan Anda apakah ini worth it apa enggak ya. Itu kalau menurut saya mending bisa ke Amazfit aja. Ya itu.
apalagi daya tahan airnya misalnya sama Amazfit lebih tinggi Amazfit gitu kan ya, jadi lebih aman, bisa buat berenang. Ini bisa buat berenang tapi kan nahan-nahan ya di 2 ATM gitu, nah, mending sampai 5 ATM sekalian gitu. Jadi itu aja kesimpulan dari jam ini, review dari Mi Bro Watch C3. Terserah Anda mau beli apa enggak. Nanti kalau mau beli, linknya akan saya taruh di deskripsi gitu, bagi Anda yang tetap saya Mi Bro banget nih bro gitu kan, Mi Bro banget ya kayak kalau Xiaomi ada Xiaomi Fan, ini ada Mi Bro Fan gitu ya. Silakan bisa dicek out, nanti linknya saya di deskripsi gitu. Itu aja review kali ini dari Mi Bro C3. Terima kasih yang sudah mengikuti channel kami. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga share video ini ke semua orang. Itu aja, terima kasih. Udahlah, nggak usah begitu. Kalau tek gitu aja.